Rumah itu sunyi, ya terlalu sunyi. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin kencang, hampir menyesakkan dadaku. Aku mencoba menenangkan diriku, tetapi firasat buruk semakin menguat ketika aku mendekati kamar ayahku. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat bayangan dua orang di dalam sana. Aku mendengar suara bisikan, tawa pelan, dan sesuatu yang membuat perutku terasa mual. Aku menutup mulutku dengan tanganku, mencoba menahan diri agar tidak langsung menerobos masuk. Tapi semakin lama aku mendengar, semakin sulit bagiku untuk menahan emosi yang sudah memuncak. Sayang, Bapak bahagia sekali, karena bisa mendapatkan semua ini dari kamu, terdengar suara ayahku. Iya Pak, Mega juga bahagia sekali, bisa memberikannya untuk Bapak, sahut istriku dengan suaranya yang manja. Pokoknya, setiap suami kamu, tidak ada kamu adalah milikku sayang, ucap ayahku seraya terus berusaha menyenangkan istriku. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita menemukan seseorang yang bisa menjadi teman hidup, sahabat, sekaligus pasangan yang bisa diandalkan dalam suka maupun duka. Dan aku pikir aku telah menemukannya dalam diri Mega. Aku mengenalnya sejak 3 tahun yang lalu dan sejak awal dia selalu menunjukkan ketulusan dan perhatiannya yang membuatku merasa begitu dicintai. Mega bukan tipe wanita yang romantis dengan kata-kata manis, tapi dia selalu ada dalam setiap langkah hidupku. Aku adalah seorang tour guide, pekerjaan yang sudah lama aku impikan. Aku selalu menyukai dunia pariwisata, sehingga bisa-bisa berkunjung ke berbagai tempat wisata dan bisa berinteraksi dengan banyak wisatawan. Namun, di balik impianku ini, ada risiko yang harus aku terima. Aku harus sering bepergian ke luar kota, bahkan ke luar negeri, dalam waktu yang cukup lama. Namun, Mega selalu mengatakan bahwa dia memahami pekerjaanku. Dia tidak pernah mengeluh, meskipun aku sering meninggalkannya sendirian di rumah. Aku bangga sama kamu, Mas, katanya suatu kali. Aku tahu kamu melakukan ini untuk masa depan kita. Setelah menikah, aku merasa lebih bahagia. Rumah tangga kami sederhana, tapi penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Kami sering menghabiskan waktu bersama saat aku libur kerja, seperti menonton film favorit, memasak bersama, atau sekadar berbicara panjang lebar tentang hari-hari kami. Aku berpikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia karena mendapatkan istri seperti Mega, wanita yang sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang. Aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaanku itu hanyalah sebuah ilusi yang perlahan akan runtuh di hadapanku.
jika menantu dan mertua akrab. Tapi ada momen-momen kecil yang terasa janggal, seperti cara mereka saling bertatapan atau tawa mereka yang terdengar lebih dari sekadar obrolan biasa. Aku masih ingat suatu malam ketika aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur dan melihat mereka berdua tengah berbincang di ruang tamu dengan suara yang pelan, seolah mereka tidak ingin aku mendengar. Aku tidak berpikir negatif, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Ketika aku bertanya apa yang sedang mereka bicarakan, mereka hanya tersenyum dan berkata, "Cuma cerita-cerita saja, Mas," sahut istriku dengan santainya. Aku masih mencoba menepis pikiran burukku. Aku mencoba percaya bahwa ini hanyalah pikiranku yang terlalu berlebihan. Aku percaya pada ayahku. Aku percaya pada istriku. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku ada perasaan yang tidak bisa hilang, yaitu perasaan bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal yang sebelumnya aku anggap sepele. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali aku bertanya sesuatu kepada ayahku atau Mega tentang kegiatan mereka di rumah saat aku pergi, mereka sering memberikan jawaban yang terlalu singkat, seolah tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Aku juga mulai menyadari bahwa Mega kini jarang menghubungiku ketika aku sedang bertugas. Jika dulu dia selalu mengirim pesan atau menelepon sebelum tidur, kini dia sering mengabaikan pesanku dengan alasan sibuk atau sudah terlalu lelah. Saat aku bertanya, dia hanya menjawab, "Mas, aku cuma capek. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan." Begitulah jawaban istriku biasanya. Ayahku pun mulai berubah. Jika dulu dia selalu antusias ketika menyambutku pulang dan bercerita panjang lebar tentang kesehariannya di rumah, kini dia terlihat lebih pendiam. Setiap kali aku mengajak ngobrol tentang Mega, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagiku. Aku mencoba mengabaikan semuanya itu. Aku mencoba berpikir positif dan meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu sensitif. Tapi jauh di dalam hatiku, aku juga tahu bahwa ada sesuatu yang tidak
di antara ayahku dan istriku. Aku hanya belum siap untuk menghadapi kenyataan itu. Sampai akhirnya, aku mendapat jadwal tugas keluar kota selama 2 minggu. Biasanya, aku akan merasa sedih karena harus meninggalkan rumah. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa cemas, gelisah, seolah ada firasat buruk yang menggangguku. Tapi aku tidak bisa menolak tugas itu. Karena itu adalah bagian dari pekerjaanku dan aku harus menjalaninya. Aku berpamitan seperti biasa sebelum berangkat. Aku mencium kening istriku dan memeluk ayahku erat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa perasaan aneh yang aku rasakan hanyalah ketakutanku yang berlebihan. Aku pergi dulu ya. Jaga diri kalian baik-baik, kataku dengan senyum yang aku paksakan. Mega mengangguk dan tersenyum, tapi matanya terasa kosong. Ayahku juga tersenyum, tapi pelukannya terasa berbeda. Tidak hangat seperti biasanya, tapi lebih seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Aku masih tidak menyadari bahwa saat itu aku sedang berpamitan untuk terakhir kalinya pada kebahagiaan yang aku percayai selama ini. Aku tidak tahu bahwa ketika aku kembali, aku akan menemukan kenyataan yang menghancurkan seluruh hidupku. Hari ke-10 dalam perjalanan tugasku kali ini terasa berbeda dari biasanya. Aku selalu menikmati setiap perjalananku sebagai tour guide, bertemu orang-orang baru, menjelajahi tempat-tempat menarik. Namun, kali ini ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, yaitu sesuatu yang membuatku merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba mengabaikan perasaanku itu dan berusaha meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja di rumah. Sampai akhirnya, sebuah panggilan telepon dari tetangga sebelah rumahku mengubah segalanya. Saat itu, aku baru saja selesai bertugas dan sedang bersantai di kamar hotel ketika ponselku berdering. Namanya Pak Salim, tetangga yang tinggal di sebelah rumahku. Aku sedikit heran karena dia jarang sekali meneleponku, kecuali ada hal penting.
paham saja. Mungkin istriku hanya membantu ayahku, atau mungkin juga Pak Salim salah lihat. Tapi semakin aku mencoba mencari alasan, semakin kuat perasaan buruk itu menghantui pikiranku. Aku langsung menghubungi kantor tempatku bekerja dan meminta cuti mendadak. Untung saja ada teman yang bisa menggantikan tugasku saat itu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus pulang dan melihat sendiri apa yang sedang terjadi di rumahku. Aku membeli tiket penerbangan paling cepat ke kotaku dan bergegas kembali. Selama di perjalanan pulang, pikiranku terus dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Setelah mendarat, aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku sudah pulang. Aku ingin melihat situasi rumahku dalam keadaan yang sebenarnya, tanpa ada persiapan atau alasan yang dibuat-buat. Aku naik taksi ke rumahku dan tiba saat malam mulai larut. Rumahku tampak gelap dari luar. Hanya ada satu lampu yang menyala, yaitu lampu kamar ayahku. Aku berdiri di depan rumah selama beberapa menit untuk mengumpulkan keberanianku untuk masuk. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pintu itu perlahan. Rumah itu sunyi, ya, terlalu sunyi. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin kencang, hampir menyesakkan dadaku. Aku mencoba menenangkan diriku, tetapi firasat buruk semakin menguat ketika aku mendekati kamar ayahku. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat bayangan dua orang di dalam sana. Aku mendengar suara bisikan, tawa pelan, dan sesuatu yang membuat perutku terasa mual. Aku menutup mulutku dengan tanganku, mencoba menahan diri agar tidak langsung menerobos masuk. Tapi semakin lama aku mendengar, semakin sulit bagiku untuk menahan emosi yang sudah memuncak. Sayang, Bapak bahagia sekali karena bisa mendapatkan semua ini dari kamu. Terdengar suara ayahku. Iya, Pak. Mega juga bahagia sekali bisa memberikannya untuk Bapak, sahut istriku dengan suaranya yang manja. Pokoknya setiap suami kamu, tidak ada kamu adalah milikku sayang, ucap ayahku seraya terus berusaha menyenangkan istriku. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu kamar itu hingga terbuka sepenuhnya. Dan di sana, di bawah lampu redup kamar itu, aku melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh hidupku. Mega, istriku,
sedang berbaring di ranjang bersama ayahku. Mereka berdua benar-benar melakukannya, sungguh hancur terasa hidupku. Spontan saja mereka berdua terkejut saat melihatku berdiri di ambang pintu kamar itu, sedangkan aku merasakan dunia seakan runtuh seketika itu. Lututku lemas, dan aku hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Wajah Mega seketika memucat, matanya membelalak seperti melihat hantu. Sementara itu ayahku, yang paling aku percayai, terlihat lebih syok daripada merasa bersalah. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika itu. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Masa aku bisa jelasin? Mega mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar hampa. Aku menggelengkan kepalaku. Air mataku sudah mengalir tanpa bisa aku hentikan. Mau jelasin apa? Jelasin gimana caranya kamu tidur dengan ayahku sendiri saat aku gak ada? Suaraku bergetar antara marah, sedih, dan jijik. Ayahku menundukkan wajahnya. Air matanya jatuh ke spray tempat tidur yang baru saja ia nodai bersama istriku. Nah, maafkan ayah. Ini semua terjadi begitu saja, ucap ayahku. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di ruangan itu. Tapi aku hanya bisa berdiri di sana, membiarkan air mataku mengalir sambil menyaksikan dua orang yang paling aku cintai mengkhianatiku dengan cara yang paling kejam. Aku merasa seakan seluruh hidupku telah berakhir di malam itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana sebelum akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar itu dengan langkah gontai, seolah setiap tenagaku telah terkuras habis. Jangan pergi, Mas. Tolong, kita bicarakan dulu semuanya. Mega berlari mengejarku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Apalagi yang mau kamu katakan, Mega? Apa kamu mau bilang kalau ini cuma kesalahan? Atau kamu mau bilang kalau ini nggak ada artinya? Kamu pikir aku bisa menerima semua ini begitu saja? Ucapku. Ayahku masih terduduk di tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut sambil menangis. Aku ingin membenci ayahku itu, ingin meneriakinya dengan semua amarah yang ada di hatiku. Tapi yang aku rasakan saat itu hanyalah kehancuran total. Aku mencintaimu, Mas, kata Mega dengan suara lemah. Aku tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa getir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya.
ucapku kesal. Tanpa menoleh lagi, aku pun terus berjalan keluar rumahku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi yang aku tahu pasti adalah aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang telah menghancurkan hidupku itu. Di belakangku, aku masih bisa mendengar tangisan ayahku dan suara Mega yang memanggil namaku. Tapi aku tidak peduli lagi. Malam itu, aku pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Aku tidak peduli kemana kakiku melangkah. Yang penting aku menjauh dari rumah itu, tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan ternyaman bagiku. Tapi ternyata justru berubah menjadi neraka bagiku. Aku tidak membawa apapun selain ponsel dan dompet kecil yang ada di sakuku. Tanpa sadar, aku tiba di sebuah taman yang cukup sepi. Hanya ada beberapa lampu jalanan yang menerangi jalur setapak, dan angin malam berhembus menusuk kulitku. Aku duduk di bangku taman itu, menatap kosong ke arah langit. Air mataku terus mengalir tanpa bisa aku hentikan. Aku mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa? Mengapa istriku tega melakukan ini padaku? Dan lebih dari itu, mengapa ayahku sendiri, pria yang telah membesarkanku
sesuatu yang seharusnya menjadi kabar bahagia. Tapi saat aku menerima surat pengangkatan, itu aku justru merasa sedih. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan seseorang, tapi aku tidak tahu kepada siapa. Aku sudah kehilangan dua orang terdekat dalam hidupku. Meskipun aku telah memutuskan untuk melanjutkan hidupku, tetapi rasa sepi itu masih ada. Hingga pada suatu hari, aku menerima email dari Mega. Aku sempat ragu untuk membukanya, tapi akhirnya aku membaca isinya. Maafkan aku, Mas. Aku tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Aku tidak akan memintamu untuk kembali, karena aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah menyakitimu, dan aku akan menyesalinya seumur hidupku. Itulah email dari Mega. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, kecewa, atau justru lega karena dia akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi yang aku tahu pasti, aku tidak membutuhkan permintaan maafnya. Kata maaf itu tidak akan mengubah apapun. Kata maaf itu tidak akan menghapus luka yang sudah terlanjur dalam bagiku. Aku tidak membalas email itu. Aku hanya menghapusnya dan melanjutkan hari-hariku seperti biasanya. Suatu hari, aku duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasakan sakit yang sama seperti dulu. Ya, aku masih mengingat kejadian itu, tapi aku tidak lagi membiarkannya menghantuiku. Aku tidak pernah membalas pesan-pesan dari ayahku. Aku tahu dia mencoba menghubungiku berkali-kali, bahkan mengirim surat permintaan maaf. Tapi aku belum siap untuk berbicara dengannya. Aku mungkin akan memaafkannya suatu hari nanti, tapi tidak sekarang. Terkadang, memaafkan bukan berarti menerima kembali orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan adalah melepaskan beban di hati kita agar kita bisa hidup tanpa terus-menerus membawa luka. Itu sebabnya aku memilih
kita cintai. Tapi itu bukan berarti kita kehilangan hidup kita. Kita masih memiliki masa depan. Kita masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan di tempat lain. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan kalian. Jangan biarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mencintai diri sendiri lebih dari siapapun. Karena pada akhirnya, orang yang paling bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Aku adalah bukti bahwa kita bisa bertahan. Aku adalah bukti bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan. Dan aku yakin, kalian juga bisa. Hidup tidak berakhir hanya karena seseorang mengkhianati kita. Justru dari situlah hidup yang baru akan dimulai. Sekian dan terima kasih.